Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan pembuatan website untuk perusahaan, di mana pada bagian sebelumnya, pada video tutorial sebelumnya, Anda sudah bisa membuat heading dengan menggunakan hero content, kemudian membuat slogan atau headline, dan kemudian membuat icon box atau icon konten. Dan sekarang kita akan membuat full screen content. Dalam kebutuhan ini kita akan menggunakan CTA atau call to action. Nanti juga ada untuk pembuatan full screen content, namun sebagai divider, bukan sebagai CTA. Nanti kita akan pelajari satu persatu, dan kemudian nanti kita akan masuk juga ke pembuatan profile section, bisa juga untuk kebutuhan service section dan lain sebagainya. Sekarang kita langsung saja masuk ke dalam panduannya, di mana kita akan membuat call to action full screen. Kita masuk dulu ke dalam halaman websitenya seperti ini, dan kemudian kita masuk ke live editor, dan kemudian kita klik di sini agar dia warnanya berubah menjadi lebih gelap. Ini menandakan bahwa kita akan membuat satu row atau satu layout atau satu section di bawah. Oke, kita ambil satu row, kita buat satu dulu di sini ya. Oke, kita klik insert, dan kemudian ini kita klik, kita ambil modul atau widget, dan kemudian kita ambil site origin call to action di sini, klik. Dan ini dia tampilannya. Dan sekarang saya akan buat dengan menggunakan dummy content dulu ya. Untuk judulnya, oke, saya masukkan di situ. Saya ambil lagi dummy content. Ini untuk deskripsi atau subtitlenya. Untuk color dan lain sebagainya kita desain nanti ya. Kemudian kita turun dulu ke bawah, kita bagian button ini misalkan kita isi dengan detail, dan kemudian ini dikasih icon pagar aja dulu. Nanti kalau halaman websitenya udah rapi, halaman tujuannya udah rapi, masukin linknya di sini ya, alamat URL-nya masukin di sini. Jadi kalau diklik nanti dia akan masuk ke alamat URL tersebut. Nah, di sini saya pakai icon pagar aja dulu sebagai penanda, dan kemudian untuk tombolnya terserah Anda gunakan kata-kata yang ingin Anda pasang, dan kemudian kita klik done untuk melihat hasilnya terlebih dahulu. Nah, ini dia ada hasilnya. Ini untuk call to actionnya seperti ini. Nah, Anda bisa kustomisasi, misalkan untuk ganti warna, kita masuk lagi ke sini. Ini kan background colornya seperti ini, Anda bisa ganti warna apapun sesuai dengan kebutuhan Anda. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan ini detail, namun dia kan tidak full screen ya, dia masih box ya, masih mengikuti ini, dia tidak penuh ya, kiri kanannya ini masih ada. Kita masuk ke sini ya, ke bagian edit row nih, sini nih. Nah, ini cara bikin full screen di dalam site origin. Kita masuk ke edit row, kita masuk ke layout, dan di sini ada row layout. Kita gunakan ada dua pilihan, full width stretch dan full width stretch with padding support. Kalau with padding support ini kita bisa setting padding ya. Di sini nanti kita bisa setting padding. Kita gunakan dulu yang full width. Nah, dia seperti ini. Kalau kita masuk yang ke stretch dengan padding, sebetulnya sama aja, cuman kita nanti bisa setup padding di sini ya. Contohnya seperti ini. Nih padding kita bisa, misalkan kita masukin 20. Nah, seperti itu. Jadi silakan disesuaikan saja dengan kebutuhan Anda. Kalau saya sih biasanya saya pakai yang stretch aja. Dan kemudian Anda bisa juga gunakan button margin atau gutter ya. Misalkan contoh ini untuk permainan jarak ya.
ya seperti ini. Nah, untuk yang lainnya juga ini Anda bisa gunakan ya. Misalkan ini Anda merasa terlalu dekat nih, yang ini terlalu dekat ya, Anda bisa masuk ke sini edit. Kita masuk ke layout, kita pakai gutter 20 misalkan seperti itu. Sebelum kita masukin padding ya, kita lihat dulu. Kalau misalkan masih nggak kurang oke, masih kurang, Anda bisa gunakan padding top 20, yang right-nya, left-nya, dan button-nya tidak usah. Nah, dia jaraknya agak lebih jauh. Oke, silakan nanti diutak-atik nih buttonnya. Sebenarnya sih kalau mau seimbang ya top dan buttonnya sih biasanya harus sama ya. Oke, kita masukin di sini. Nah, dia biasanya seimbang seperti itu. Dan kita kembali ke dalam call to action. Sebenarnya ini udah selesai, tinggal Anda mainin aja ininya nih. Anda juga bisa mainin jarak di sini ya. Padding, margin, misalkan 10 seperti ini. Yuk, ada jarak, ada margin, atau Anda bisa mainin padding dan lain sebagainya. Itu nanti diatur aja sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Oke, nanti diatur aja Anda mau mainnya seperti apa. Kalau saya sih biasanya lebih senang dia dipepetin aja. Jadi full screen. Tapi itu balik ke selera ya. Jadi tinggal Anda mainnya gimana, dan kemudian selanjutnya kita masuk lagi ke sini. Dan Anda bisa lakukan format font dan lain sebagainya di sini ya. Format fontnya misalkan jadi H1, subtitlenya jadi H3, misalkan seperti itu. Kita klik done. Jadi seperti ini. Tinggal dimainin aja sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda mau mainannya seperti apa ya. Atau Anda mau pakai title font size ya bisa. Misalkan Anda masukin aja 20. Dan ini Anda masukin misalkan 16, contoh aja. Tuh, intinya silakan disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Dan kemudian terakhir layout. Nah, layout ini kita bisa mainin mau top, center to button. Ini untuk bagian centernya ya. Kalau untuk mobile sih biarin aja bottom line. Oke. Terus seperti ini. Anda kalau mau lihat di mobile Anda klik yang sini. Nah, seperti itu. Kita balik ke desktop. Dan silakan nanti Anda utak-atik ya. Anda ingin seperti apa. Dan kemudian satu lagi saya mau tambahin icon di sini di bagian Oke, dan Anda bisa juga untuk desain layoutnya nih, untuk buttonnya mau pakai wire, atom, atau flat, ya tinggal diutak-atik aja ya. Dan kira-kira kurang lebih seperti ini, dan kita klik update untuk menyimpan. Dan Anda sudah bisa membuat call to action dengan tampilan full screen.